Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Keesokan harinya, di atap negeri langit, sesosok pria berpakaian putih berdiri sambil memandangi istana langit, itu dengan tatapan yang tidak pasti. Pria itu menatap sementara istana langit dengan penuh keraguan. Dia pernah mendengar soal dewa takdir yang masih hidup, dan juga dewa kematian yang telah selamat dari bencana besar pada waktu itu. Apakah pria itu mau atau tidak, aku akan tetap membawanya pergi untuk menemui Tuan, ucap leluhur roh dengan nada tenang. Wush! Bang! Mendengus. Beberapa orang di dalam istana terkaget, setelah mereka mendengar ledakan yang berasal dari formasi di luar istana. Formasi itu sengaja dipasang oleh Lindong, ini agar tidak mengganggu proses latihan yang akan segera dimulai, di tempat rahasia yang telah dia dan Mu Xuanyin siapkan. Tapi dari luar istana dia mendengar goncangan keras, dan ini membuat dia dan penguasa lain menjadi kaget. Apa yang terjadi? Tanya Lin Diao kepada Lindong. Sepertinya kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Kekuatannya setara denganku dan juga dua dewa kuno. Kalian tetaplah di sini, dan lanjutkan latihannya, jawab Lindong sambil berjalan keluar dari tempat rahasia latihan itu, atau ruang dimensi melahap yang secara khusus diciptakan untuk melatih semua penguasa yang ada di sana. Paman, aku ikut. Aku tidak diperlukan di sini, ucap Tian Hunhu. Baiklah, Lin Diao Lin Xiao, aku serahkan kepada kalian masalah di sini, ucap Lindong. Serahkan kepada kami, jawab keduanya dengan santai. Lindong dan juga Tian Hunhu langsung keluar dari tempat itu, dan kemudian pergi keluar istana. Di langit, dia melihat sosok berpakaian putih yang dikelilingi banyak roh, dan mereka sedang berusaha untuk masuk menerobos formasi yang Lindong ciptakan. Wush! Leluhur roh, kenapa kamu ada di sini? Tanya Tian Hunhu sambil menatap pria berpakaian putih itu dengan serius. Aku melihat kamu bersama dengan Dewa Elemen, apakah kamu telah menyadari kesalahanmu? Atau kamu telah menyesal, dan memutuskan untuk menyerah kepada Kaisar Langit? Tanya leluhur roh sambil menatap Tian Hunhu dengan senyum mengejek. Itu bukan urusanmu, balas Tian Hunhu dengan marah sambil memandang leluhur roh. Hahaha, sepertinya kamu telah menyerah kepada Kaisar Langit yang bodoh itu, ucap leluhur roh sambil menghina Tian Hunhu. Kemudian saat Tian Hunhu akan marah, tapi ditahan oleh Lindong. Lalu saat Tian Hunhu ingin meminta Lindong melepaskan dirinya, tiga sosok segera muncul di langit. Ketiga sosok itu adalah Bai Wutian, Dewa Kematian, dan juga Dewa Takdir. Apa kabar saudaraku? Tanya Dewa Takdir sambil menatap leluhur roh yang sedang kaget saat melihatnya. Meskipun leluhur roh mengetahui Dewa Takdir telah hidup kembali, tapi hal yang ada di depan matanya ini benar-benar membuat dia jatuh ke dalam kebingungan. Bocah itu mengubah terlalu banyak takdir, ucap leluhur roh dengan kesal, sambil memandang Dewa Takdir dan Dewa Kematian yang masih hidup itu. Oh, lalu kenapa? Dia tidak sepertimu, yang sudah terpengaruh karena menjaga pintu putih tersebut. Kamu yang dipanggil sebagai leluhur dari seluruh roh, tapi malah menjadi budak dari orang di balik pintu itu, ucap Dewa Kematian sambil memandang leluhur roh dengan jijik. Bajingan, pengkhianat tidak pantas mengatakan hal itu kepadaku, jawab leluhur roh dengan marah. Oh, pengkhianat ya, apakah begitu? Lalu kamu itu apa? Jawab seseorang. Suara yang dikenal oleh leluhur roh tiba-tiba saja terdengar dari belakangnya, dan sontak leluhur roh kaget saat akan berbalik untuk melihatnya. Tapi baru saja dia berbalik, wajahnya langsung dipukul oleh naga kecil dengan sangat keras. Bang! Dia terbang jauh dari istana langit itu, dan bahkan dia melesat sampai ke gunung yang hampir ratusan kilometer jauhnya. Cih!
Sepertinya tubuhmu masih lemah setelah hidup selama ini, ucap naga kecil yang dalam bentuk manusianya. Apakah kamu selalu melakukan hal itu jika bertemu dengan teman lama? Tanya Bai Wutian sambil menatap naga kecil dengan tidak berdaya. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja tidak. Tapi kadang-kadang aku harus melakukan hal seperti ini lebih sering, itu agar beberapa teman lama sadar dengan kesalahannya, jawab naga kecil sambil berpikir sejenak sebelum menjawabnya. Wush, kamu terlalu ceroboh, ucap Bai kecil yang muncul di belakang naga kecil. Ayolah Kak, aku merasakan kehadiran teman lama. Jadi aku datang untuk menyapanya duluan. Lihatlah, karena terlalu bahagia, dia sampai-sampai menerbangkan dirinya. Naga kecil menunjuk ke arah gunung yang sekarang telah berlubang itu, di mana tempat itu adalah tempat leluhur roh terhempas setelah dipukul oleh naga kecil. Bai kecil melihat lubang kecil seukuran manusia di gunung itu, lalu dia mengangguk, sebelum mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang yang mendengarnya ingin pingsan. Lubang itu terlalu kecil bukan? Tidak bisakah jika kamu bertemu teman lama, kamu bisa membuat lubang yang lebih besar dari itu? Harusnya aku saja yang melakukannya. Aku pasti bisa membuat lubang yang jauh lebih besar darimu, ucap Bai kecil sambil menghela nafas penuh penyesalan. Mendengus. Baiklah, kalau begitu lain kali akan kulakukan lebih baik lagi, jawab naga kecil seperti sedang menyesali kesalahannya. Apakah mereka berdua itu gila atau bodoh? Tanya Dewa Kematian kepada Bai Wutian. Anakku tidak gila, hanya saja dia memang rada-rada, jawab Bai Wutian yang sedikit mengeluh dengan sifat anaknya ini, yang sifatnya benar-benar menjadi berandalan seperti itu. Dulu waktu kamu masih muda, kamu tidak seperti itu. Tapi kenapa anakmu lebih gila darimu? Tanya Dewa Takdir sambil memasang wajah mengejek kepada Bai Wutian. Jangan meledekku. Kalian saja tidak punya pasangan, bagaimana mungkin kalian bisa mengerti susahnya mengurus anak, balas Bai Wutian, dan jawabannya ini membuat keduanya langsung tidak dapat menjawabnya. Sial, kenapa nasibku harus seperti ini, ucap keduanya yang mengeluh di dalam hati mereka masing-masing. Bas-bas, Bang, naga langit, teriak leluhur roh sambil merangkak keluar dari gunung itu, dan kemudian menatap naga kecil dan Bai kecil dengan marah. Apa? Tanya naga kecil dengan santai, dan ini membuat leluhur roh semakin marah. Bas-bas. Leluhur roh terus memancarkan auranya dengan kuat, dan ini membuat semua tempat bergetar. Bahkan beberapa roh lemah yang ada di negeri langit gemetar ketakutan. Matilah. Tombak roh, ucap leluhur roh sambil menyerang naga kecil, itu dengan menggunakan tombak putih yang tergabung dari beberapa roh tombak. Wush. Cih. Hanya tombak kecil saja sombong, ucap Bai kecil sambil maju ke depan naga kecil. Dengan hanya mengangkat satu tangannya saja, Bai kecil menangkap ujung tombak itu dengan santai. Apa? Leluhur roh kaget saat melihat tombak rohnya ditangkap begitu mudahnya oleh Bai kecil. Benar-benar lemah. Pantas saja kamu sangat mudah dikendalikan, ucap Bai kecil sambil menghancurkan tombak roh tersebut dengan santainya. Krekek, Bang. Wush. Terimalah pukulanku lagi, ucap naga kecil yang muncul di belakang leluhur roh lagi. Apakah kamu pikir aku akan tertipu lagi untuk kedua kalinya? Ucap leluhur roh dengan marah, dan dia segera menggunakan roh lainnya untuk menahan pukulan dari naga kecil. Wush. Kamu memang benar tidak tertipu, tapi hanya saja kamu teralihkan lagi oleh kami dua bersaudara, ucap Bai kecil yang muncul di depan leluhur roh, dan dia akan melancarkan pukulannya ke arah leluhur roh. Terima kasih atas kebodohanmu, ucap Bai kecil langsung memukul wajah leluhur roh lagi. Dan, boom, bang, leluhur roh langsung dipukuli lagi seperti sebelumnya. Mungkin leluhur roh tidak menyangka, kalau dia akan dipermainkan oleh Bai kecil dan naga kecil seperti itu. Bahkan jika dia tidak terluka dengan parah,
tapi rasa malu yang dia terima sudah cukup membuat leluhur roh muntah darah. Mendengus. Sepertinya dua orang ini sangat suka memukul wajah orang lain, ucap Dewa Kematian dengan heran, itu sambil melihat tingkah kedua berandalan itu. Mungkin mereka iri dengan wajah tampan leluhur roh, karena itu dia ingin membuat wajah leluhur roh menjadi jelek, ucap Dewa Takdir. Apakah kalian tidak tahu kalau memukul wajah seseorang, itu lebih baik daripada memukul perutnya, ucap naga kecil yang tiba-tiba saja muncul, dan menepuk pundak dua teman lamanya itu dengan santai. Oh, apa alasannya? Tanya Dewa Kematian. Coba kalian pikirkan. Apakah kalian mengetahui jenis kelamin leluhur roh? Kalau kalian sudah tahu, apakah dia seorang pria atau wanita? Tanya naga kecil. Sepertinya dia seorang pria, jawab Dewa Takdir. Aku tidak tahu, tapi mungkin dia seorang pria, jawab Dewa Kematian dengan bingung. Dia adalah roh leluhur yang telah melahirkan banyak roh. Jadi ada kemungkinannya dia merupakan seorang wanita. Dan jika ternyata dia sedang hamil, lantas kalau kami memukul perutnya, bagaimana akibatnya? Bukankah sama saja kami akan membunuh anak dalam rahimnya itu? Jelas naga kecil dengan ekspresi setengah bercanda dan setengah serius. Mendengar penjelasan naga kecil, keduanya langsung mengangguk setuju. Memang benar, mereka sudah lama penasaran dengan jenis kelamin dari leluhur roh ini. Meskipun dia berwujud laki-laki, tapi ada kalanya leluhur roh berwujud wanita, dan ini membuat mereka menjadi bingung. Kalau begitu lakukan lagi, dan kalau bisa telanjangi saja dia, itu agar membuat penasaranku bisa dihilangkan, ucap Dewa Takdir dengan santai. Entah kenapa Bai Wutian ingin sekali tertawa, karena kedua teman lamanya ini hampir terpengaruh oleh sifat berandalan Bai kecil dan kelompoknya. Sepertinya pengaruh Bai kecil ini benar-benar sudah melebihi batas wajar, ucap Bai Wutian dalam hatinya. Leluhur roh bangkit lagi. Dia mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh ketiga teman lamanya, itu membuat dia memuntahkan seteguk darah karena sangat marah. Kalian sangat kurang ajar, teriak leluhur roh dengan marah sambil menunjuk mereka semua. Tenangkan dirimu, dan perhatikan kondisi di sekitarmu. Jika kamu bodoh seperti ini pantas saja kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Bai kecil yang sedang melayang di langit berbicara, itu sambil menatap leluhur roh dengan jijik. Apa maksudmu? Ucap leluhur roh yang kebingungan. Sepertinya kamu belum sadar apa yang terjadi di sini bukan? Baiklah, aku akan mengatakannya. Sebenarnya aku dan naga kecil telah menunggumu sejak lama, ucap Bai kecil dengan santainya, tapi ucapannya itu membuat leluhur roh kaget. Tapi kamu masih bingung kan? Itu karena aku dan yang lainnya sudah mengetahui apa tujuanmu datang ke sini. Karena itulah, kami tidak akan membiarkanmu membawa kakakku pergi dari negeri langit, jelas Bai kecil, dan ini membuat leluhur roh langsung tertekan. Pantas saja semua orang di sini terlihat santai, dan hanya memandanginya saat dia dipukuli oleh naga kecil dan Bai kecil. Ternyata mereka sudah menunggu dirinya, itu untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Wajah leluhur roh tampak sangat merah karena malu bercampur marah. Awalnya dia datang ke sini, itu hanya ingin menampilkan betapa kuatnya dia kepada semua penguasa dan orang kuat di sini. Tapi sekarang, itu malah dia yang dipermalukan oleh naga kecil dan Bai kecil. Kamu baru sadar bukan? Sekarang apakah kamu ingin berbicara baik-baik dengan kami? Atau kamu ingin aku menangkapmu dulu untuk berbicara baik-baik denganmu? Tanya Bai kecil dengan wajah dingin. Sepertinya kamu sangat ingin menangkapku, apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku tebak, apakah sesuatu telah terjadi dengan Kaisar Langit? Ucap leluhur roh sambil tersenyum menjijikan. Itu setelah dia sadar kalau Lin Tian belum juga muncul sejak dia datang pertama kali ke negeri langit. Sepertinya benar, apakah pria kecil itu sekarat? Atau mungkin dia telah mati?
Hahaha, lihatlah. Dia ingin melawan takdir. Bahkan dia tidak bisa menghindari takdir kematiannya sendiri, ucap leluhur roh dengan bahagia, setelah dia mendengar sesuatu telah terjadi dengan Lin Tian. Bayi kecil pun terdiam, tapi wajahnya terlihat sangat marah karena ucapan dari leluhur roh tersebut. Hal yang paling menyakitkan untuk bayi kecil tentu adalah, itu saat dia melihat Lin Tian kehilangan matanya. Karena dia sadar kalau leluhur roh akan datang menjemput Lin Tian, maka dari itu dia langsung menunggu leluhur roh itu. Cih, itu bukanlah masalahmu. Tapi karena kamu berani menghina kakakku, aku akan memukulmu dengan parah sebelum menanyakanmu, balas bayi kecil yang telah melepaskan aura kuatnya. Bas-bas. Hahaha, bocah kecil, bahkan ayahmu harus hormat kepadaku, tapi kamu ingin memukulku. Bagaimana mungkin, kamu jangan bercanda, ucap leluhur roh dengan puas. Wush, bang, bang bang bang. Leluhur roh dipukuli terus-menerus itu sampai dia terus memuntahkan beberapa darah keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak dapat melawan balik bayi kecil, itu setelah dia dipukuli oleh bayi kecil. Bang, terlalu lemah, ucap bayi kecil dengan dingin. Sial, wahai roh-roh yang berada di atas tingkat roh agung, datanglah kepadaku, dan berikanlah aku kekuatan kalian, ucap leluhur roh. 5 cahaya muncul dari 5 arah yang berbeda, lalu roh itu menembus masuk ke kening leluhur roh. Perlahan-lahan dari kening leluhur roh, itu ada mata aneh yang muncul tepat di tengah antara kedua mata leluhur roh tersebut. Melihat hal itu, Dewa Takdir dan 2 orang lainnya menjadi kaget. Karena mereka belum pernah melihat wujud dari leluhur roh, yang sekarang dipenuhi dengan armor kristal. Wujud macam apa itu? Tanya Bai Wutian dengan kaget. Aku sendiri juga tidak tahu. Aku bahkan belum pernah melihat wujud seperti itu selama ini, jawab Dewa Takdir, yang dulunya merupakan tuan dari leluhur roh. Hahaha, ini adalah mata yang diberikan oleh Yang Agung kepadaku. Mata penguasa roh, dan armor kristal roh yang dapat meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Ini adalah wujud Dewa Roh. Jelas leluhur roh sambil menatap bayi kecil dan naga kecil. Oh, jadi itu wujud dari Dewa Roh ya, kalau begitu, biarkan aku mencobanya, ucap bayi kecil yang langsung maju, dan melepaskan pukulan langsung kepada leluhur roh. Leluhur roh tidak bergerak sedikit pun, dan dia hanya tersenyum sambil memandang bayi kecil. Tanpa sedikit pun bergerak, tiba-tiba saja bayi kecil terbang dengan cepat, dan kemudian tinjunya sudah mendekati wajah dari leluhur roh. Dan, boom, kakak, teriak naga kecil yang kaget, itu saat dia melihat bayi kecil yang diterbangkan oleh leluhur roh tanpa bergerak sedikit pun. Hahaha, kalian sendiri yang membuatku menggunakan wujud Dewa Roh ini. Jadi berbanggalah jika kalian bisa mati di tanganku ini, ucap leluhur roh dengan gila. Bas-bas, wush, jangan sombong. Teriak bayi kecil yang telah muncul lagi di belakang leluhur roh, tapi itu sia-sia saja. Karena dia langsung diterbangkan lagi tanpa alasan yang jelas oleh leluhur roh. Bang, apa yang terjadi? Ucap Tian Hunhu yang melihat bayi kecil dipukul mundur terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.